Halo, saya Aris. Pada tutorial Word Masterclass bagian keempat ini, saya akan membahas best practice cara menggunakan bullets dan numbering yang umum dilakukan dalam penyusunan sebuah dokumen profesional tentu saja. File yang akan saya gunakan dalam tutorial ini adalah file contoh 4. Ini filenya kebetulan sudah terbuka. Dan link untuk download filesnya masih sama dengan tutorial part-part sebelumnya, jadi bagi rekan-rekan yang sudah mendownloadnya tidak perlu mendownload lagi. Yang pertama kita bahas bullet dulu. Semua pengguna Word pastinya sudah tahu cara menggunakan bullet ini. Misalkan saja pada contoh bullet 1 ini, caranya tinggal kita pilih teks yang akan ditambahkan bullet, lalu klik tombol perintah bullet, yang ini tombol perintahnya, klik saja, dan selesai. Kalau bentuk bulletnya ingin dirubah, kita tinggal menggunakan tombol panah kecil yang ada di sebelah tombol perintah bullet ini. Jadi dalam kondisi teks masih terpilih, klik tombol panah kecil. Dan perhatikan di sini Word menyediakan beberapa preset bullet. Tinggal kita pilih bentuk bullet yang diinginkan. Misalkan saya pilih ini, dan selesai. Nah, jika jenis bullet pada preset ini tidak ada yang cocok, masih dalam kondisi teks terpilih, kita klik lagi tombol panah kecilnya, kemudian di sini kita bisa menggunakan perintah define new bullet. Jadi klik lagi tombol panah kecil, lalu klik pada pilihan define new bullet. Berikutnya pada kotak dialog yang ditampilkan di sini, klik simbol, dan pilih jenis bullet yang kita inginkan. Untuk variasi bentuk lainnya, kita bisa memilih huruf yang ada di bagian atas ini. Jadi sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan jenis huruf lain, misalkan wingdings, dan pilihan jenis bulletnya semakin banyak lagi. Sebagai alternatif lainnya, saya cancel dulu. Di sini kita juga bisa menggunakan picture. Artinya kita bisa pakai gambar sendiri juga untuk digunakan sebagai bullet ini. Dan saya yakin rekan-rekan pastinya sudah terbiasa menggunakan bullet seperti ini ya. Nah, yang mungkin masih banyak belum diketahui untuk bullet ini adalah kita juga dapat mengatur indentasinya. Yang dimaksud dengan indentasi ini yaitu jarak bullet dari margin serta jarak teks dengan bulletnya. Bagaimana caranya? Kita pilih dulu teksnya, dan kemudian kita tampilkan kotak dialog pengaturan paragraf lanjutan, yaitu dengan mengklik tombol panah kecil yang ada pada grup perintah paragraf ini. Saya klik, dan kotak dialog pengaturan paragraf lanjutan akan ditampilkan. Nah, pengaturan indentasi untuk bullet ini diatur oleh bagian left ini. Dia akan mengatur jarak bullet dari margin kiri. Dan kemudian special hanging ini mengatur jarak teks dengan bulletnya. Jadi kalau dalam diagram kurang lebih seperti ini ya. Jadi left kalau kita perhatikan di sini 0,5 cm, maka jarak bullet dari margin kiri adalah 0,5 cm. Dan kemudian untuk special hanging di sini, ini adalah jarak teks dari bulletnya. Dalam contoh di sini adalah 1 cm. Jadi misalkan kembali lagi ke Word, ini mungkin saya akan atur 0 cm, biar nanti bulletnya rapat ke bagian kiri atau ke margin kiri dokumen. Kemudian di bagian hangingnya misalkan di sini saya atur 1. Artinya nanti bulletnya akan persis ada di margin kiri dokumen karena 0 cm. Dan jarak teks dengan bulletnya adalah 1 cm. Klik OK dan perhatikan hasilnya sesuai dengan yang tadi kita atur pada kotak dialog. Berikutnya, rekan-rekan juga pasti tahu kalau bullet ini juga bisa bertingkat. Jadi setelah bullet bisa ditambahkan bullet lain sebagai sub-bullet. Sebagai contoh pada contoh bullet yang kedua ini. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan sub-bullet? Yang pertama kita pilih dulu semua teksnya. Kemudian kita terapkan saja bullet apapun. Mungkin saya akan gunakan bullet yang ini.
Berikutnya, tinggal kita pilih teks mana yang akan kita buat sebagai sub-bullet. Sebagai contoh, teks yang ini harusnya sub-bullet karena dia bagian dari Central Processing Unit. Nah, bagaimana cara agar teks ini menjadi sub-bullet? Kita bisa menggunakan kedua tombol perintah ini, increase dan decrease indent. Perhatikan arah panahnya. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Kalau ke arah kanan, ini increase indent. Jadi kalau saya klik, dia akan menjadi sub-bullet. Ini tidak hanya satu kali, jadi kita bisa klik beberapa kali disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau balik lagi ke belakang, kita tinggal gunakan tombol yang sebelah kirinya, yaitu decrease indent. Jadi dengan mudah kita bisa membuat teks menjadi sub-bullet atau mengembalikannya kembali ke awal. Nah, cara cepatnya untuk menggunakan increase atau decrease indent ini, kita juga bisa menggunakan shortcut tab atau shift tab. Kalau kita tekan tab, dia akan increase indent, digeser ke kanan menjadi sub-bullet. Kalau kita tekan shortcut shift tab, dia akan mundur atau decrease indent. Nah, jika teksnya banyak yang akan kita buatkan sebagai sub-bullet, dalam contoh di sini ada beberapa teks, tentu saja kita bisa memilihnya sekaligus. Caranya dengan menahan tombol kontrol pada keyboard. Jadi saya pilih dulu yang pertama, tahan tombol kontrol pada keyboard, kemudian pilih teks yang berikutnya, yang akan kita buatkan sebagai sub-bullet. Lalu saya tekan tombol tab pada keyboard, dan sekarang ini sudah menjadi sub-bullet. Sekarang bagaimana kalau kita ingin merubah jenis sub-bullet ini? Caranya mudah. Kita tidak perlu memilih semua teks, tapi tinggal pilih saja salah satu sub-bullet ini. Jadi misalkan saya pilih di sini, pada sub-bullet yang pertama. Setelah kita pilih, berikutnya klik lagi tombol panah kecil. Di sebelah tombol perintah bullet, pilih mau menggunakan bullet yang mana. Misalkan saya pilih yang ini. Perhatikan semuanya akan berubah secara otomatis. Jadi tidak usah dipilih semua ya. Cukup pilih salah satu sub-bullet dan pilih jenis bullet yang diinginkan. Atau tentu saja kita juga tetap bisa menggunakan define new bullet untuk menggunakan pilihan bentuk bullet yang lainnya. Nah, untuk indentasi ya jelas sama dengan contoh sebelumnya. Cuman sekarang ada dua kali pengaturan indentasi. Jadi yang pertama, kita harus pilih dulu bullet pertamanya. Misalkan saya pilih seperti ini. Kemudian tampilkan kotak dialog pengaturan paragraf lanjutan. Ini misalkan saja saya set 0. Lalu hangingnya 1 cm. Jadi teks jaraknya 1 cm dari bullet. Klik OK. Dan hasilnya sesuai. Untuk sub-bullet pun sama. Kita pilih dulu semua sub-bulletnya. Kemudian tampilkan kotak dialog pengaturan paragraf lanjutan. Nah, jarak dari kiri karena tadi 0 dan 1, mungkin ini saya pilih 1. Biar dia sejajar dengan teks yang ada di atasnya. Kemudian hangingnya mungkin saya akan set di misalkan 0,8. Lalu klik OK, dan hasilnya seperti ini. Sudah terlihat lebih rapi. Setelah bullet, berikutnya adalah numbering. Pindah ke bawah. Cara menggunakannya jelas sama dengan bullet. Sebagai contoh, pada contoh numbering yang pertama ini, kita tinggal pilih teksnya, lalu gunakan tombol perintah numbering yang ini. Kalau kita ingin langsung memilih jenis numberingnya, kita bisa langsung menggunakan tombol panah kecil yang ada di sebelah tombol perintah numbering ini. Jadi saya klik, disediakan beberapa preset pilihan numbering, mungkin saya pakai yang standar aja 1, 2, 3, dan hasilnya akan ditampilkan. Bagaimana dengan indentasi? Ini pun sama halnya dengan bullet. Jadi gunakan kotak dialog pengaturan paragraf ini. Misalkan ini saya set di angka 1. Kemudian hangingnya saya set di angka 1 juga. Klik OK. Dan hasilnya seperti ini ya. Sesuai dengan pengaturan indentasi tadi. Kita undo dulu sementara, kembali ke awal. Nah, seperti halnya bullet, numbering ini juga bisa diatur secara custom. Artinya, mungkin pada preset yang ditampilkan di sini tidak ada jenis numbering yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana caranya? Kita pilih dulu teksnya,
Lalu klik tombol panah kecil di sebelah tombol perintah numbering, dan sama halnya dengan bullet, ini kita tinggal menggunakan tombol perintah define new number format. Jadi saya klik dulu, sampai ditampilkan kotak dialog seperti ini. Di bagian number style tinggal pilih number yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh di sini saya akan pilih number style 01, 02, dan seterusnya. Oke, perhatikan preview yang ditampilkan di sini. Kita juga bisa mengatur fontnya, barangkali dibutuhkan. Dan berikutnya, perhatikan di bagian number format ini. Pada bagian ini, kita bisa menambahkan teks atau karakter apapun sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan saja, ini di akhirnya adalah tanda titik. Kita nggak mau pakai tanda titik, tinggal kita hapus. Mungkin saya pengennya menggunakan tanda minus. Ketikkan saja tanda minus seperti ini. Atau contoh lainnya mungkin sebelum numbering 01, 02 ini, saya pengen menambahkan teks lain. Misalkan saya mau tambahkan XXX kayak gini. Perhatikan previewnya di sini. Nanti numberingnya akan seperti ini. Kita coba, klik OK, dan hasilnya sesuai. Jadi kalau misalkan tidak ada yang sesuai pada preset yang ada di sini, kita bisa membuat penomoran custom dengan menambahkan karakter atau teks lain disesuaikan dengan kebutuhan. Saya undo lagi agar kembali ke awal. Kustomisasi berikutnya untuk numbering ini adalah kita bisa mengatur perataannya atau alignment kiri, tengah, atau kanan. Kenapa alignment ini harus kita atur untuk numbering? Contohnya kalau kita menggunakan multiple digit numberingnya atau contohnya menggunakan angka Romawi yang jumlah digitnya tidak sama seperti ini. Nah, ini bisa kita atur. Caranya dengan menggunakan kotak dialog define number format yang tadi. Pilihannya ya hanya ada 3, left, jadi nanti penomorannya itu akan rata di bagian kiri, kemudian center rata di bagian tengah, dan right tentu saja rata di bagian kanan. Sebagai contoh, kita coba di sini, ini saya pilih, lalu kita pilih numbering yang menggunakan angka Romawi, yang ini saja ya. Seperti ini. Nah, defaultnya dia akan selalu rata di bagian kanan. Nah, kita pengen rata di bagian kiri. Dalam kondisi teks terpilih, pilih define new number format. Perhatikan pengaturannya ada di sini. Alignment ya. Saya pindahkan ke kiri, left, klik OK, dan sekarang hasilnya dia sudah rata kiri. Atau kita mau buat ke tengah, berarti klik lagi define new number format. Sekarang kita pilih center, klik OK, dan numberingnya sekarang sudah rata di bagian tengah. Dan tentu saja berikutnya tinggal mengatur indentasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya masih tentang numbering ini. Kita pindah ke contoh numbering 2 ya. Nah, urutan penomoran angka pada fitur numbering ini juga bisa kita atur disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan saja, pada teks yang ada di sini, kita ingin menambahkan numbering untuk nama-nama provinsi ini. Caranya kita pilih dulu. Ini pilih yang pertama, tahan tombol kontrol, pilih yang kedua, dan pilih yang ketiga. Kemudian kita terapkan numberingnya, mungkin saya gunakan yang 1, 2, 3 saja. Klik seperti ini dan selesai. Nomornya akan berurutan, jadi akan dilanjutkan. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen Jawa Tengah ini nomornya balik lagi ke 1? Caranya tinggal kita pilih teks Jawa Tengah ini, klik kanan, di sini ada perintah restart at 1. Artinya biar penomorannya ini nanti di-reset kembali lagi ke awal. Nah, pilihan yang berikutnya, di sini ada continue numbering kalau kita ingin melanjutkan penomorannya. Kembali ke contoh tadi, kita pengen Jawa Tengah ini balik lagi ke angka 1. Berarti yang kita pilih di sini adalah restart at 1. Jadi klik kanan, saya pilih restart at 1. Nah, selain mereset penomoran ini, kita juga dapat menggunakan angka pilihan kita sendiri. Misalkan saja di Jawa Timur, kita pengen penomorannya ini berawal dari 10, misalkan untuk kebutuhan tertentu. Nah, caranya kita pilih teks Jawa Timur ini, kemudian klik kanan,
Sekarang yang kita pilih adalah perintah yang namanya set numbering value. Jadi kalau restart ini di reset balik ke 1, continue numbering dilanjutkan. Nah, set numbering value ini digunakan untuk angka pilihan kita sendiri. Saya pilih saja langsung ya, set numbering value. Nah, pada kotak dialog yang ditampilkan, mungkin saya ketikkan 10 di sini. Klik OK, dan sekarang penomoran untuk Jawa Timur ini startnya dari angka 10. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan, bisa di-reset dari awal, bisa dilanjutkan, atau gunakan penomoran sendiri. Kita pindah ke contoh numbering 3. Seperti halnya bulet, numbering juga jelas bisa bertingkat. Caranya kita pilih dulu seperti biasa teks yang akan kita terapkan numbering, lalu pilih numberingnya. Misalkan saya gunakan ABC, seperti ini. Sudah ditampilkan ya, numbering A, B, C, D, F, G, H sampai dengan ke K. Kemudian kita pilih teks yang akan kita buatkan sebagai sub numberingnya. Jadi kita pilih di kotak pada tiap provinsi ini. Dan pilih jenis numberingnya. Mungkin saya akan gunakan angka biasa saja. Dan selesai ya. Jadi sekarang untuk provinsinya di sini kalau kita lihat dia menggunakan abjad, ABC dan seterusnya. Tapi untuk sub numbering, nama kota pada tiap provinsi ini menggunakan penomoran. Nah, penomorannya sudah tepat, cuman urutannya salah. Jadi untuk Jawa Barat 1, 2, 3 sudah oke, tapi di Jawa Tengah ini kan tidak benar ya, karena dia mulainya dari 4. Mestinya dia balik lagi ke 1. Di Jawa Timur pun sama. Dia dilanjutkan, jadi masuknya ke 6, 7, 8, seharusnya dia balik lagi ke 1. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kita gunakan lagi perintah yang sebelumnya. Jadi, kita bisa restart dari awal, bisa continue, atau masukkan angka pilihan kita sendiri. Kalau dalam contoh kita di sini jelas harus kita restart dari 1. Artinya, untuk di Jawa Tengah ini, pada Semarang ini, klik angka 4-nya, kemudian klik kanan, dan pilih restart at 1. Dan sekarang, angkanya restart lagi ke angka 1. Untuk Jawa Timur pun sama. Jadi di Surabaya ini, kita klik kanan pada angka 3-nya, lalu pilih restart at 1. Jadi sekarang penomorannya sudah sesuai. Yang berikutnya jelas kita tinggal mengatur indentasi seperti biasa ya, dengan menggunakan kotak dialog pengaturan paragraf. Jadi mungkin kita atur dulu yang nama provinsinya. Ini saya set 0, biar rata kiri. Ini mungkin saya set di 1 saja. Klik OK. Dan berikutnya untuk sub numberingnya, kita pilih dulu semua. Tampilkan lagi kotak dialog paragraf lanjutan. Ini saya set 1 biar sejajar dengan provinsinya. Dan ini mungkin saya set di 0,8. Dan selesai ya. Hasilnya sekarang sudah rapi berkat pengaturan indentasi. Yang terakhir, bullet dan numbering juga bisa kita gabungkan. Pindah ke contoh terakhir ya. Nah, misalkan saja pada teks di sini, untuk nama-nama aplikasinya, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint, di sini kita akan gunakan bullet. Jadi setelah teksnya terpilih, kita pilih bulletnya, mungkin saya pilih ini saja, biar cepat. Bulletnya sudah diterapkan ya. Nah, kemudian untuk teks pada tiap-tiap nama aplikasi ini kita mau menggunakan numbering. Ya, caranya sama. Tinggal kita pilih dulu teksnya. Setelah terpilih semua, tinggal pilih numbering yang sesuai. Mungkin saya pilih 1, 2, 3 aja. Dan ini sama dengan contoh sebelumnya, numberingnya dilanjutkan ya. 4, 5, 6. Seharusnya balik lagi ke 1. Dengan mudah kita bisa memperbaikinya. Jadi pada angka 4 ini tinggal klik kanan. Lalu pilih restart at 1. Kemudian pada angka 5 di sini membuat presentasi, klik kanan, pilih restart at 1. Atur indentasinya, kita atur yang bulletnya dulu. Tampilkan kotak dialog paragraf lanjutan, mungkin ini saya set di 0 aja biar rata kiri. Ini mungkin saya set di setengah senti aja cukup kayaknya. Oke. Kemudian untuk numberingnya, kita pilih dulu semua.
tampilkan lagi kotak dialognya. Ini startnya dari 0,5 ya, biar sejajar dengan teks yang atas. Dan untuk hangingnya mungkin 0,8 aja. Klik OK. Dan hasilnya sekarang rapih ya. Dan demikian kurang lebihnya untuk best practice seputar cara menggunakan bullet dan numbering pada aplikasi Word ya. Hal-hal seperti ini mungkin sekilas tampak sepele. Namun untuk penyusunan sebuah dokumen profesional, pengaturan bullet dan numbering serta indentasinya ini jelas diperlukan. Tujuannya tentu saja agar dokumen yang kita susun bisa lebih rapih lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam tutorial bagian berikutnya yang akan membahas tentang objek pelengkap teks.